akan pakai mic, ya. Saya akan menjelaskan beberapa hal, mungkin saya tidak pakai mic. Nah, itu kan enak, ya, tak jauh-jauh. Ya, ayo silakan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan kesempatan dalam malam ini mengenai keluarga ilahi yang diperlengkapi untuk melayani. Kenapa saya sebut dengan keluarga ilahi? Karena sebutan keluarga ilahi itu bukan berasal dari ide saya, tidak, tapi itu bahasa Alkitab, ya, keluarga Allah, keluarga ilahi. Nah, ini bisa kita baca dari Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Seperti apa tuh keluarga ilahi itu? Mari kita buka Maleakhi pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya butuh pertolongan Bapak Ibu Saudara, siapa yang sudah dapat langsung bisa berdiri dan membacakannya. Maleakhi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Silakan. Maleakhi 2 ayat 14 sampai 16. Maleakhi 2 ayat 14 sampai dengan 16. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, jadi kita menemukan apa sebenarnya tujuan dari perkawinan. Tujuan dari perkawinan di sini dijelaskan kepada kita bahwa pasangan suami istri itu adalah teman sekutu, ya, teman sekutu dari istri seperjanjianmu. Sampai di sini kita harus ingat dulu janji nikah kita. Ya. Pak Pram masih ingat janji nikahnya, Pak? Lupa dikit, tapi setidak-tidaknya masih ingat ya. Aku berjanji mengambil engkau sebagai istriku, ya toh? Dalam waktu susah, waktu senang, waktu sakit, waktu sehat, dan hanya maut yang dapat memisahkan, bukan mobil yang memisahkan, bukan masalah rumah yang memisahkan. Ini seringkali jadi masalah pertikaian dalam rumah tangga hanya gara-gara materi. Padahal sebenarnya waktu kita janji nikah itu teken kontraknya kan tidak pakai materi loh. Susah senang kita tanggung bersama. Nah kan gitu ya. Nah di sini kita mengambil dua kata kunci yang penting. Rumah tangga yang Tuhan kehendaki sebagai keluarga ilahi itu adalah rumah tangga yang suci dan rumah tangga yang setia. Jadi tidak boleh ada pengkhianatan. Tidak boleh ada, waduh, dulu kok begitu, sekarang kok begini, tahu begini nggak jadi dulu. Seringkali kan kita, aduh, sekarang kelihatan aslinya, tahu begini nggak mau aku. Ya siapa tahu, kalau dari dulu tahu ya nggak mau gitu. Tapi pada waktu kita mengikat perjanjian, itu kan tidak ada istilah, kalau nanti kamu ketahuan, ya aslimu ketahuan, stop ya, kita sampai di situ saja, break gitu, sudah setia, ya, dan tidak ada pengkhianatan, karena nanti saya akan jelaskan, rumah tangga kita ini dipersatukan oleh Tuhan, itu dikatakan seorang laki-laki
akan meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya itu akan menjadi satu daging. Jadi tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk, ya. Jadi satu daging. Nah, jadi hari ini kita akan melihat keluarga ilahi yang diperlengkapi untuk melayani itu keluarga yang bagaimana? Adalah keluarga yang terbangun dalam rumah tangga yang suci dan rumah tangga yang setia. Ini dulu. Jadi jangan bicara mau melayani dulu kalau rumah tanggamu tidak suci dan tidak setia. Ini komit dulu, ya. Jadi kalau saudara mau melayani, saudara mau mengambil bagian, entah apa saja di dalam pelayanan, entah apa saja sebagai tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, ini dulu pegang. Rumah tangga kita harus suci, rumah tangga kita harus setia. Jadi walaupun mungkin secara fisik terjadi perubahan, ya. Saya dulu ya tidak segendut ini, dulu ya cantik. Bener loh, sampai sekarang tuh sisa-sisa kecantikannya kan masih ada, ya. Tapi bagaimana? Semua akan terjadi perubahan, gitu. Nah, yang kedua, dasar bangunan dari keluarga ilahi dulu. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Ini karena dua ayat penting yang akan mendasari pembicaraan kita sepanjang pertemuan ini. Jadi saya harap ayat ini kita baca dulu. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Ayat tolong siapa? Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21. Oke, saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota siapa saudara? Jadi ada keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi keluarga Allah, keluarga ilahi itu adalah keluarga yang dibangun atas dasar pengajaran rasul-rasul, atas pengajaran nabi-nabi. Pengajaran rasul-rasul ini sebenarnya bicara soal perjanjian baru. Pengajaran nabi-nabi itu bicara tentang perjanjian lama. Jadi dengan kata lain, dasar bangunan rumah tangga kita itu adalah firman Allah. Ya, jadi dasar rumah tangga kita itu bukan karena kita mau dapat warisan dari mertua ini loh. Tapi dasarnya itu adalah firman Allah. Firman Allah tentang Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi dasar rumah tangga kita. Kalau kita masih ingat Abraham, dia pesan dengan Eliezer, kalau kamu mencarikan jodoh, itu ada 3 kriteria. Yang pertama, tidak boleh perempuan Kanaan. Ini bicara soal orang kafir. Ini bicara soal orang bukan beriman. Yang kedua, juga tidak boleh keturunan dari Yafet. Karena Yafet ini bukan keturunan yang sama seperti keturunan Sem. Walaupun dia tidak seperti keturunan Ham, tapi Yafet tidak memiliki waris. Waris dalam hal ini apa? Tempat kediaman yang ditentukan oleh Abraham sebelumnya, ke tempat kediaman yang ditentukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Seperti yang Allah janjikan kepada Abraham ini. Nah, hanya keturunan Sem yang diperbolehkan. Nah, ini bicara tentang orang yang seiman, orang yang sama, karena Abraham itu keturunan Sem. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat kriteria Abraham dalam mencari pasangan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan dan tidak mengedepankan masalah ekonomi, tapi yang dia kedepankan, yang dia inginkan harus keturunan Sem, keturunan yang diberkati oleh Allah, keturunan, jangan
jadi jangan gini, jangan kita berpikir tidak apa-apa, dia punya kepercayaan lain tidak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi istri, sudah jadi suami, baru kita bawa. Seringkali kita terjebak dalam hal yang demikian dan akhirnya banyak rumah tangga yang hancur hanya karena tidak dibangun pada dasar yang sama, yaitu firman Allah. Ya, jadi bangunan dasar rumah tangga kita itu harus firman Tuhan. Nah, kembali rumah tangga yang suci dan setia sampai kapan? Sampai kapan? Iya, sampai maut memisahkan. Dan saya mendalami banyak kata-kata yang menarik di dalam Alkitab tentang kesucian dan kesetiaan ini. Itu tidak bisa lepas dari kesucian dan kesetiaannya Allah. Ya. Jadi kesucian dan kesetiaan itu bukan hanya tarafnya di dunia, tarafnya kesucian dan kesetiaan orang-orang dunia, tapi kesucian dan kesetiaan ini dasar dan landasannya itu adalah kesucian dan kesetiaannya Allah sendiri. Luar biasa. Ya. Nah sekarang kita mau lihat, kenapa kita harus menjadi keluarga ilahi yang diperlengkapi. Karena ternyata kita ini punya musuh. Musuh kita tuh bukan istri kita, musuh kita tuh bukan mertua kita, tapi musuh kita ini tuh adalah tipu muslihat iblis. Nah kita masuk Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 menjelaskan kepada kita ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini musuh kita. Nah itu sebabnya saudara punya tantangan ketika akan memasuki, ketika akan membina keluarga kita menjadi keluarga ilahi, kita tuh berhadapan dengan strategi musuh ini loh. Strategi dari iblis. Nah, tipu muslihat iblis itu seperti apa? Saya kutip beberapa ayat, ya, tapi ini menjadi garis besar. Yang pertama, tipu muslihat iblis adalah mengelilingi kita. Mengelilingi. Ya, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Tadi Bapak Yosef sudah menyinggung, ya, bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan kepada satu keberadaan di mana kayaknya nggak mungkin gitu loh. Masa Bapak memperkosa anaknya sendiri gitu? Itu kan nggak mungkin. Tapi saudara lihat bahwa iblis itu berkeliling untuk mencari kesempatan menghancurkan. Nah itu sebabnya lawanlah iblis, jangan kasih kesempatan. Baru-baru ini di Sumatera Utara terjadi satu pembunuhan. Jadi ada seorang ibu, dia rupanya jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang sudah punya istri. Nah istrinya ini ternyata tahu bahwa suaminya selingkuh. Nah istri ini punya teman, lalu dia ceritakan kepada temannya. Nah temannya ini saking melihat ini sahabat, rasanya nggak terima, dia ingin membela. Kebetulan dia punya seorang teman perempuan yang jadi polisi, polwan. Lalu runding entah bagaimana saudara disepakati ini ibu itu dibunuh. Nah ini kan rasanya tidak mungkin gitu loh. Polwan kok malah membunuh, jadi pembunuh bayaran gitu kan, aneh. Tapi itulah faktanya. Jadi iblis itu berkeliling untuk mencari kesempatan siapa saja akan ditelannya, siapa saja akan dihancurkannya. Nah itu sebenarnya kita harus tahu. Dan ketika dia sudah berkeliling, sama seperti waktu iblis ditanya sama Tuhan, kamu dari mana? Dia jawab, aku keliling dunia. Tahu hambaku Ayub? Iya tahu.
Lalu apa yang dilakukan oleh iblis? Yang kedua, menyusup. Dia tidak hanya mengelilingi, tapi dia mulai menyusup. Ya. Menyusup itu berarti dia mulai masuk. Dia tidak hanya mengamati, tapi sekarang sudah ada celah, sudah ada kesempatan untuk dia bisa masuk. Dan ketika dia sudah masuk, dia menabur yang jahat. Ini diambil dari perumpamaan Tuhan Yesus. Yesus berkata, ada seseorang menabur benih yang baik. Tapi ketika besok dilihat, loh, bukankah benih yang baik yang kau tabur? Benih yang baik, gandum yang kita tabur. Tapi kenapa sekarang muncul lalang? Lalang ini siapa? Diceritakan dalam perumpamaan Yesus bahwa lalang itu ditabur oleh iblis. Jadi kalau iblis ini sudah berkeliling, dia masuk menyusup, disitulah dia mulai menabur kejahatan. Ini perhatikan ya. Jadi langkahnya itu kan terus meningkat toh. Jadi jangan sampai kita memberi kesempatan. Kalau dia sudah berkeliling mengamati kita, menusuk dalam rumah tangga kita, dia akan menabur yang jahat. Tiba-tiba istri menjadi geram, marah, suami turun tangan, plak plak plak. Hanya gara-gara sepele loh, sayur asemnya lupa dikasih asem. Cuma itu aja, itu kan sepele banget gitu loh. Nah, kalau sayur asemnya lupa dikasih asem lah sudah, tapi di dapur ambil lo asemnya ya masuk lo bar, selesai. Tapi istrinya dimaki-maki, keluar kata-kata kasar. Akhirnya yang terjadi satu dengan yang lain saling menikam dengan pistol. Ini ditabur yang jahat. Ya. Dan akhirnya apa? Iblis itu menampi kita. Nah, gugur iman kita. Ya. Ini strateginya. Jadi kalau saudara perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, tantangan untuk menuju keluarga ilahi itu tidak mudah. Karena yang kita hadapi adalah tipu muslihat dari iblis. Dia berkeliling, dia menyusup, dia menabur yang jahat, akhirnya dia menggugurkan iman kita. Yesus sampaikan kepada Petrus, Petrus hati-hati loh. Iblis itu menuntut untuk menampi engkau. Tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Coba kalau sudah ditaburi yang jahat, kemudian saling menyakiti satu dengan yang lain, sampai akhirnya saling membunuh, mati, gugurlah imannya. Sayang sekali. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Jadi musuh saudara itu siapa? Bukan istri ya, bukan mertua ya, bukan anak, itu bukan musuh kita. Tapi justru itu adalah tim kita. Tim untuk kita maju perang. Ya. Suami, istri, anak, keluarga itu adalah satu tim untuk kita maju perang. Sebelum Paulus menyimpulkan pasal 6, pasal 6 itu kan kesimpulan akhirnya, kan begitu. Rupanya kesimpulan ini itu ada kaitannya dengan pasal 5. Pasal 5 itu Paulus menasihati masalah suami istri, masalah anak, masalah keluarga, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak. Jadi kalau demikian, pasal 6 ini menjadi penutup untuk nasihat bagi semua keluarga. Sehingga dengan begitu kita bisa menyimpulkan bahwa tim peperangan kita untuk menghadapi iblis itu adalah keluarga. Ya, suami, istri, anak-anak. Ini kita maju perang bersama-sama, melawan, mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan strategi musuh, mengalahkan strategi iblis. Jangan kita sampai terjebak. Justru di dalam rumah tangga kita sendiri terjadi peperangan, pertikaian, dan kita memberi kesempatan kepada iblis. Padahal maksudnya Tuhan, kita ini punya keluarga supaya kita tuh punya tim untuk bisa mengalahkan iblis.
Coba bilang dulu sama istri suaminya, kamu tuh sebetulnya timku, ya, tim kita, gitu. Bukan orang lain, tapi tim kita ini ya suami istri ini, ya. Nah sekarang mari kita lihat, kalau mau maju perang, itu mesti punya perlengkapan, ya. Nanti mungkin bulan-bulan selanjutnya ini akan dirincikan lebih dalam, tapi saya mau secara global untuk mencapai sasaran tujuan dari pertemuan kita malam ini. Berikat pinggang kebenaran, ya. Bapak-bapak pakai ikat pinggang itu tujuannya apa tuh? Aksi gitu aja. Biar nggak melorot. Coba kalau bapak-bapak maaf ya, pakai celana terus melorot, malu nggak? Malu kan? Artinya rumah tangga itu harus diikat dengan kebenaran supaya rumah tanggamu itu tidak menjadi memalukan. Amin. Ya. Jadi suami istri itu harus ada kebenaran. Suami yo jalan yang benar, istri yo jalan yang benar. Hidup dalam kebenaran, tapi bukan kebenaran dunia. Sebab kalau kebenaran dunia itu relatif. Di Irian saudara punya 10 ekor babi, saudara bisa mengambil seorang anak gadis untuk jadi istri. Walaupun istri yang sebelumnya sudah 10, pokoknya punya 10 ekor babi. Adik saya tinggal di Irian sebagai dokter, dia bilang sama saya, Cik, nek ke Irian hati-hati jangan nabrak babi. Lah kenapa? Itu kalau kita nabrak babi, babinya ditelentangkan, dihitung puting susunya. Jadi ganti ruginya itu berdasarkan ini. Sebab mereka punya pendapat, kalau dia tidak mati anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau 1 ekor 1 juta ya suruh ganti 10 juta. Saudara. Anjing saya pernah makan kambing tetangga. Suami saya datang untuk menyelesaikan. Waktu itu dia bawa duit 200.000, dia pikir sudah cukup lah untuk beli seekor kambing yang masih kecil. Tapi tetangga bilang begini lah, kok enak kalau kambing itu sebentar lagi besar, dia kawin, dia punya anak, coba berapa? Tapi gara-gara anjingmu sekarang dia mati, aku rugi. Ya tak ganti rugi, saudara. Akhirnya tawar-menawar, dia minta 1 juta. Ya semua bilang apa gitu. Memahami maksud saya bahwa kita ketika menggunakan kebenaran dunia itu karpe diri, maunya sendiri. Orang Jawa punya kebenaran sendiri, orang Batak punya kebenaran sendiri, ya. Semua suku punya kebenaran sendiri, tapi kebenaran yang kita mau gunakan adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Rumah tangga diikat dengan kebenaran, berbaju sirah keadilan. Kenapa Esau sampai dengan Yakub harus terpisah? Kenapa? Papa mamanya tidak adil. Papanya cinta sama Esau karena dikasih daging terus. Esau itu kan pemburu. Mamanya cinta sama Yakub karena kalau mamanya di dapur, mamanya di rumah, Yakub itu ikut-ikutan. Dia sebagai anaknya mami itu. Jadi akhirnya terjadi pertikaian karena tidak ada keadilan dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang tidak kita sadari, saudara. Ada anak yang kita manjakan, sayangi lebih dari anak yang lain. Tapi kalau saudara ditanya, pasti bilang enggak. Pak Pram anaknya berapa, Pak? 1. Pak Erik anaknya berapa? Nah, mana yang lebih Bapak sayangi? Sama aja, betul. Yang benar. Bagus kalau begitu. Di sini ada senior, Om Matius. Anaknya berapa, Om? 3. Mana yang paling disayang, Om? Sama saja. Untung semuanya sama saja. Tapi coba saya tanya anaknya. Anak Ita,
Papa lebih sayang sama siapa tak? Enggak ya? Oh puji Tuhan. Kadang-kadang anak bisa merasakan, saudara. Saya adalah korban dari rumah tangga yang seperti itu. Semua kakak adik saya kalau minta duit sama papa saya, dikasih. Berapapun minta dikasih. Tapi kalau aku minta duit sama bapakku, dia nggak kasih. Saya pikir apa karena anak perempuan? Bukan, saudara. Aku nggak dikasih duit, tapi aku dikasih kunci kotak duitnya. Jadi aku bisa ngambil duit sesukaku, saudara. Itu sebabnya koko saya, adik saya selalu punya titipan. Ambil ke aku, ya. Segini, aku perlu segini, aku perlu segitu. Dan papa saya nggak pernah tanya. Saya mau ngambil duit berapapun nggak pernah tanya. Waktu saya lulus SMA, dia kasih saya pabrik es. Wong itu nyetak duit. Tengah malam masih air. Pagi itu sudah jadi duit, saudara. Bapakku cuma bilang begini, kamu anak perempuan. Kamu harus hidup lebih dari saudaramu laki-laki. Wah, saya pun sudah menikmati 1 tahun, tapi saya dipanggil Tuhan melayani, saya balik ke. Saya bilang, Pak, kasih aja sama Nyo, sama adik saya. Terus dia tanya, kenapa? Ya sudah, kasih aja. Enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, ada anak itu yang kita cintai lebih dari yang lain. Walaupun kita mungkin katakan sama saja. Nah, mari kita belajar untuk memakai baju sirah keadilan, ya. Berikutnya, berkasut kerelaan memberitakan Injil, ada kerelaan. Jadi ada kata-kata kunci yang saya ambil. Kebenaran, keadilan, kerelaan, perisai iman. Nah, nanti ini bisa dikupas lebih jauh lagi. Ada keselamatan. Kenapa kita perlu pakai perisai iman? Strategi perang ini jangan saudara tarik strategi perang zaman sekarang. Ini ditulis oleh Paulus dengan gambaran tentara Romawi. Tentara Romawi itu kalau mereka maju perang pakai ikat pinggang, pakai baju sirah, pakai kasut, pakai perisai, pakai ketopong, dan pakai pedang. Nah, ini diambil menjadi lukisan oleh Paulus untuk menjelaskan ketika kita berperang kepada iblis, kita harus punya kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah firman Allah. Karena dikatakan firman-Mu itu adalah kebenaran. Mengalahkan iblis tidak bisa dengan akal kita, saudara. Harus dengan kebenaran, dengan keadilan, berbaju sirah. Ya. Jadi ini pakaian hidup kita tuh harus adil. Beberapa hari kita sedang menunggu Anas buka lembaran kedua, ya, no? Karena dia merasa diperlakukan tidak adil. Biasanya orang kalau sudah diperlakukan tidak adil, segala rahasia akan dibuka, saudara. Nah, kita penonton tinggal nunggu, ya, no? Apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan ingatkan, hidup kita tuh harus selalu berbaju. Berbaju itu berarti kalau kita tidak adil, kita telanjang. Berbaju sirahkan keadilan. Jadi harus memiliki keadilan. Berkasut kerelaan. Memberitakan Injil. Memberitakan tentang Yesus. Memberitakan tentang siapa anak Allah ini. Lalu menggunakan perisai iman. Perisai itu fungsinya untuk menahan serangan panah api. Nah, perisai itu bisa bulat, kecil, ya cukup hanya bulat seperti tameng begitu, tapi juga ada perisai yang menutupi seluruh badan. Nah, perisai ini akan digerakkan kemana saja mengikuti panah api itu. Nah, kalau panah api itu ke sana, dia akan gerakkan ke sana, supaya maksudnya panah api itu tidak sampai menembus. Nah, panah api si jahat itu hanya bisa dikalahkan dengan iman. Melawan ketidakmungkinan itu hanya dengan iman.
Kalau kita sedang menghadapi satu persoalan, satu masalah, apapun yang kita hadapi itu hanya bisa dilawan dengan iman ini. Panah api dari si jahat, persoalan, panah api dari si jahat, masalah, apa saja, ekonomi, sakit, penyakit, dan hanya bisa ditameng dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, lanjut, ketopong keselamatan. Ketopong ini dipakai untuk melindungi kepala. Nah, kepala ini adalah sumber dari segala aktivitas tubuh. Karena di sini ada otak, ada pengendali seluruh tubuh. Ini diselamatkan dulu. Ya, ketopong keselamatan. Jadi kita pakai ketopong keselamatan supaya panah api itu tidak bisa mematikan kita. Kemudian pedang roh. Pedang roh dijelaskan adalah firman Allah. Ada perlengkapan untuk bertahan, tapi juga ada perlengkapan untuk menyerang. Nah, apa yang kita bisa gunakan untuk menyerang melawan iblis, yaitu dengan pedang roh, firman Allah itu, untuk melawan. Waktu Yesus dicobai, Yesus melawan iblis dengan firman. 3 kali dia dicobai, 3 kali dia lawan dengan firman. Ada tertulis, ya, ada tertulis. Itu berarti dia melawan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita memenangkan peperangan roh ini? Senjatanya sudah ada, strategi musuh sudah kita pelajari. Nah, keberhasilan untuk memenangkan perang itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu fungsi masing-masing anggota tim. Ya. Anggota tim kita, keluarga kita ini fungsinya apa? Ayat 10 menjelaskan anggota tim itu harus kuat. Kalau kita maju perang, lalu kita bawa anggota yang sakit, ya malah kalah, saudara. Jadi harus kuat. Itu sebabnya ayat 10 katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, pakai perlengkapan perang. Saudara maju perang, saudara pakai, tapi anggota timmu tidak pakai, ya celaka, pasti kalah. Ya. Jadi anggota tim ini fungsinya harus ingat pakai perlengkapan perang. Jadi sama-sama. Kemudian ayat yang ke-14 menjelaskan tetap berdiri. Artinya jangan sampai kita tuh kalah, ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Berdiri tegap. Itu berarti menunjukkan ada kekuatan pada kaki ini loh, supaya kita bisa berdiri dengan tegap. Ada kekuatan, ada komitmen bersama, melangkah dengan maju bersama-sama, sehingga kita bisa memiliki kemenangan. Lalu yang kedua, perlu adanya kerjasama semua tim. Mesti tahu visi misi dari tim itu, tujuannya apa, kita maju perang ini tujuannya apa. Tahu kekuatan dan kelemahan, ini bicara soal potensi, ya. Kita ini harus tahu anggota keluarga kita ini punya potensi apa. Kadang-kadang rumah tangga jadi berantakan karena tidak kenal potensi masing-masing keluarga. Oke, sebagai ayah, kita pengen anak kita jadi dokter. Tapi anaknya itu ngelihat darah aja takut kok dijadiin dokter. Ya tidak mungkin, potensinya dia bukan di situ. Tapi bapaknya bilang, pokoknya kamu harus masuk jadi kuliah kedokteran. Nggak mau tahu saya. Ya anaknya minggat, saudara, ketakutan. Ya. Nah ini menggagalkan peperangan kita. Jadi harus tahu karakter dan karunia masing-masing dari anggota tim. Karakter yang diubahkan itu Galatia pasal 5. Punya karunia masing-masing itu dalam 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Punya kemampuan masing-masing, Roma pasal 12. Kalau kamu punya kemampuan menasehati, nasehatilah. Kalau kamu punya kemampuan memberi, memberilah. Jadi masing-masing itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Lalu
tahu kebocoran-kebocoran yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana memahami kebocoran ini? Saya mau jelaskan saudara dengan sebuah ilustrasi. Makanya tadi saya minta supaya saudara maju, karena tidak selamanya saya pakai mic. Saya buka sedikit dulu. Sebab ini ada hal yang saya ambil yang saya perlukan dulu. Nanti lainnya baru dibuka sama-sama ya. Kalau saya umpamakan ini adalah hidup saudara, hidup keluarga kita, umat tangga kita, apakah yang kita harapkan dalam rumah tangga? Rumah tangga kita harapkan adalah diberkati Tuhan loh. Kenapa Bapak Ibu setengah mati bekerja? Supaya ada berkat dari dalam kitab Ulangan dikatakan Tuhan akan memberkati kita. Ladang-ladang kita Tuhan berkati, bejana pemerahan kita Tuhan berkati. Saya umpamakan inilah berkat Tuhan. Saudara dikasih kacang hijau, dibikin bubur jadi sehat, kasih ketan hitam, dimakan kenyang, ya toh? Kasih kedelai, bisa bikin susu ataupun tahu tempe. Nanti tolong dibersihkan ya, aku nggak mau loh nyamuk. Segala macam Tuhan kasih. Ada polong-polongan, ya. Kasih kacang merah. Saudara kan tahu kacang merah di shop. Tapi kenapa berkat ini tidak bisa sampai dalam rumah tangga? Kenapa berkat ini tidak nyampe untuk dinikmati oleh rumah tangga saudara? Kenapa? Nah, ada penghalang. Penghalangnya ini tutup ini ya, yang jadi penghalang. Oke, saudara katakan aku sudah setia beribadah sama Tuhan. Aku sudah bayar perpuluhan. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kok berkat tidak nyampe ya? Kenapa? 1 Petrus pasal 3 itu menjelaskan kalau sikap suami tidak baik terhadap istri, berkelakuan kasar kepada istri, tidak bijaksana terhadap istri, tidak jujur kepada istri, itu doanya terhalang. Jadi dengan kata lain, kalau kepala rumah tangganya nggak benar, walaupun saudara rajin ke gereja, 1 minggu saudara datang 7 kali, percuma, berkatmu itu terhalang. Jadi bapak-bapak, suami-suami mesti hidup baik sama istri-istri ya. Amin. Oh, istri sama saudara kalau suami baik-baik, suami jujur ya, suami jujur. Nah, karena saudara sudah punya komitmen, sungguh-sungguh tak buka sumber. Akibatnya apa kalau sumber ini dibuka? Langsung ucur saudara. Berkat itu berlimpah. Sudah kosong, Tuhan isi lagi. Tuhan tidak akan membiarkan saudara itu kosong. Diisi terus saudara. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Penuh saudara. Sampai luber, ya. Sampai tidak ada tempat lagi. Berkelimpahan. Memahami maksudnya, ya. Oh, senang ya, berkatnya banyak. Ini ya iman-iman ya, tak amukan. Tapi saudara tahu, kadang-kadang orang sudah lupa kalau sudah ada berkat dari Tuhan. Kenapa ayam Suharti jualan pakai 2 gambar? Yang satu gambar ibu, yang satu gambar ayam. Karena sekarang Ibu Suharti dan bapaknya sudah tidak kumpul lagi. Cabang dibuka di mana-mana, berkatnya melimpah saudara. Tahu-tahu dia nambah istri di cabang mana. Akibatnya terjadi kebocoran, ya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu kalau hidup kita mulai tidak benar, itu sama saja kita sedang menggores rumah tangga kita sendiri. Kita sedang melukai keluarga kita sendiri. Mungkin saudara tanya, kok dia itu hilang ya? Pak, aku saya dibohongi orang itu dari mana? Mulai ada kebocoran kecil. Yes, ini biar nanti lama-lama apa? Lama-lama mau berapa banyak berkat yang dikasih Allah itu yang sering kali terjadi dalam rumah tangga. Nah ini perlu untuk kita perhatikan baik, ya. Peperangan kita melawan iblis itu jangan ini. Waktu saudara miskin, saudara bisa setia suami istri, nangis bareng di kamar. Tadi begitu punya duit, suaminya merasa istriku kok elek ya, sangat cantik. Ya. Istriku sekarang gendut, karena langsing, matanya sudah mulai mengarah kepada hal-hal yang lain. Terjadilah kebocoran. Habis. Saudara mau rumah tangganya kayak gitu? Mau seperti itu? Ya, jangan. Jadi kita harus tahu kebocoran ini cepat diselesaikan. Stop. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat rumah tangga kita itu bocor. Ketidakjujuran, ya, ketidakbenaran itu mulai harus dibersihkan dari rumah tangga kita. Bapak segala pembohong itu siapa? Kenapa kita membohongi istri? Kenapa kita membohongi suami? Karena kita sudah memberi kesempatan kepada iblis untuk menyusup, masuk, dan dia kaburkan kebohongan itu kepada kita. Nah, sesudah dia kaburkan kebohongan itu kepada kita, akibatnya kita ada dalam tindakan itu. Gugurlah iman kita. Memahami ya Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Tahu kebocoran-kebocoran yang harus diselesaikan dalam kerjasama untuk menghadapi peperangan. Kita juga harus mengikuti aturan komandan. Nah, apa aturan dari komandan? Tidak memusingkan diri sendiri. Nah, saya cerita. Karena saya sekarang sudah tinggal di Sumatera, saya mau bagi warisan. Aku punya emas batangan. Ada 19 batang. Anakku 3. Nah, dalam keluarga Batak, untung Pak ini tidak datang ya. Coba dia datang bisa langsung nolong itu. Pak Gutong. Nah, dia tahu itu aturan orang Batak. Anak sulung jatahnya setengah. Siapa mau jadi anak sulung saya? Ayo relawan, tak kasih 19 batang emas. Mau enggak? Maju. Anak sulung, saya butuh satu anak. Setengah dari 19 itu berapa? 9,5. Emasku nggak tak potong. Ya. Kalau tak potong mau. Tak kasih 9 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, tidak percaya buka. 4, 6, 8. Terus 9. Titip saya atau saya titip? Titip ibu, oke. Anakku yang kedua, duduk, berdiri situ dulu. Anakku yang kedua, itu dapatnya 1/4 dari 19. Maju, baca yang mana? Kalau 1/4 dari 19 itu berapa? 4,4. 4,5. Ambil ya. 1, 2, 3,
ya. Anakku yang nomor 3 dapatnya seperlima. Ayo silakan maju yang seperlima. Kalau anak kecil nggak mau makan nih, mas batangnya deh. 1, 2, 3, 4. Dia kan seperempat, dia seperlima. Tapi dia dapatnya 4. Dia dapatnya 4. Kodok. Tidak bisa, kamu rugi, no? Ya toh? Kamu rugi. Tapi saya merasa sebagai orang tua ini tidak adil. Jadi ini enak ini. Yang satu ini bagaimana? Jadi ini, kalau yang satu ini tak kasih no kamu, ya no? Jadi kamu tak dia setengah, kamu tak dia seperempat, kamu nggak mau utang, terus gimana? Bukan anak tuh ganti kami orang bapak, orang enggak ada. Tapi saya mau kasih contoh, ya. Tetangga kita ini orang miskin, dia tidak punya apa-apa. Kita punya 19 emas. Bapak mau jadi tetanggaku? Ayo itu, honest. Tapi aku punya 19 batang, Nes. Dia cuma punya 1. Nes, aku ini bisa. Ya. Saya punya 19 batang emas. Ya kan? Tak kasih ke dia setengah. Dia cuma dapat 9,5. Tak kasih no dia seperempat. Dia dapat 5 kurang sedikit. Tak kasih no dia 1/5. Dia dapat 4 kurang sedikit. Saya tidak adil. Gimana caranya? Ini masih bagi yang 19. Aku kumpulin lagi. Ayo ewangi aku lagi. Bingung toh? Caranya bagaimana? Nah, saudara tahu, walaupun dia miskin, dia cuma punya 1. Tapi ketika 1 ini dikasih no saya, ya. Sekarang saya punya emas berapa? Tak pinjam dulu ya. Oke. Setengahnya dari 20 berapa? Nah, tak kasih 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperempatnya dari 20 berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ya. Seperlimanya dari 20 berapa? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok hilang 1? Masih mau usul. Dua usul. Hilang 1. Oh, ya dong, makasih tadi ngitung itu. Ya dong, 20 ini berapa dari 10 ini berapa? 15. Punyamu berapa? Berarti berapa? 12. Adil toh saya? Selesai toh? Pulang toh. Ya toh? Capek. Ini punyamu. Hilang enggak? Hilang tidak? Hilang enggak? Nah, sekarang aku jelaskan maknanya. Saudara, kadang kita berpikir untuk berbuat sesuatu itu kita harus punya yang besar. Tapi saudara tahu, persoalan saya bisa selesai justru karena ada honest yang mau meminjamkan yang satu itu. Apakah yang satu yang punyanya honest saya rampas? Apakah yang satu itu saya ambil? Tidak ya? Tetap kembali kepada dia.
Ini prinsip rohani yang perlu untuk kita tangkap pesan Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan dalam pelayanan, apapun yang saudara kerjakan, sesuatu yang baik, tidak menuntut saudara harus melakukan yang gede-gede. Yang kecil pun itu bisa bermanfaat. Dan apa yang saudara lakukan tidak akan pernah hilang. Amin. Ya, siapa mau jadi yang punya satu itu tadi? Mari kita jadi seperti itu, ya. Di tengah-tengah keadaan yang bagaimanapun, yang tidak dapat menyelesaikan hal yang baik, hadirlah sebagai orang yang dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik. Jadi jangan mementingkan diri sendiri. Kalau kita mau berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus, belajarlah untuk tidak memusingkan kebutuhan kita sendiri, tapi jadilah berkat kepada siapapun, ya. Nah, rasanya nggak adil ya saudara, kalau yang ini tadi tak kasih 10, tak kasih 5, tak kasih 4. Sekarang kita buka yuk, di balik itu tuh ada apa? Ada apa saudara? Nah, siapa yang mau boleh maju ambil. Siapa yang mau silakan. Yuk. Kita bawa pulang meja. Aku nggak lihat. Mau ngambil apa saja silakan. Ada minuman, ada kue, ada buah. Monggo. Ada nggak mau kan? Banyak ambil, ada nggak mau maju. Ini harus habis. Aku nggak mau bawa pulang lagi. Nanti soal hitung-hitungan sama panitia. Nggak guyon aja, ya. Habis, nggak mau lagi. Apa ada malu? Nggak ada yang mau habis. Bawa. Iya. Kok saudara? Iya. Waduh, dua apaan kabeh. Nah, ya, tapi terakhir kamu yang nyapu loh ya. Oh. Buat ngecatur. Istrinya dimajak. Oh. Oh, tak kirain mau dibagi, rupanya disembunyikan di sini. Ya, mari kita belajar satu hal. Apa yang kita pelajari dalam hal ini? Inti dari pembicaraan kita bersama keluarga kita mau melayani Tuhan. Ya. Tapi ternyata saudara, tidak semuanya akan terlibat dalam pelayanan. Ya. Kalau itu tadi saya umpamakan, itulah tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita lihat. Ada yang ngambil, ada yang tidak ngambil, ada yang diambilkan, ada yang ngambil banyak, ada yang ngambil sedikit, ada yang ngambil secukupnya. Ya, nah jadi sebenarnya ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dalam pelayanan, respon kita tuh beda-beda. Ngerti maksudnya? Tidak semua meresponnya, oh ya Tuhan saya mau melayani engkau. Tidak. Ada yang tetap duduk manis loh. Betul enggak? Ada yang tetap duduk manis. Nah kalau kita tetap duduk manis, itu gambaran seperti kita ini masih anak-anak rohani. Mesti dilayani terus. Kalau gereja tidak memberikan sesuatu seperti yang saudara inginkan, ngambek.
Anak kecil lah gitu Bang. Betul enggak? Ngambek, nangis, keluar, hilang. Ini loh masalah gereja dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu saya masuk Tanjung Balai, yang ikut beribadah di tempat kami 75% itu barisan orang sakit hati. Sakit hati mbak gembalanya, oh ini ada gereja baru. Masuk. Saya ngomong sama mereka, saya tidak bangga saudara datang ke sini. Saya harus mengembalikan saudara ke tempat pelayanan saudara. Aku tuh cari jiwa yang baru. Saya tidak mau hanya sekedar saudara sebagai anggota tuh pindah dari sana, pindah dari sini, pindah dari sana. Kecuali memang kita dari luar kota lalu kita bergabung. Tapi kalau sama-sama cuma Jakarta, aku nggak cocok deh gembalanya pindah. Aku nggak cocok sama yang mimpin puji-pujian pindah. Di sana pun ya nggak cocok lagi, saudara. Itu gambaran orang-orang yang tingkat dalam pelayanannya masih kanak-kanak. Tapi kalau sudah akhir balik, sudah menjadi pemuda-pemudi, itu mereka akan mudah untuk dimentori. Tinggal diarahkan, kamu ke sana, kamu ke sana, ya. Seperti tadi kan saya arahkan, silakan ambil. Tapi kalau sudah dewasa, itu enggak usah dimentori, enggak usah dilayani, tapi justru dia yang melayani. Siapa yang dapat bagian tanpa saudara ngambil dan dikasih orang? Ada? Ada? Jadi dengan begitu kriteria sampai kita hari ini, kita ini masih belum bisa melayani. Kita ngambil hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita tidak berbagi kepada yang lain. Ya. Mari hal ini saya harapkan untuk bisa membuka pemikiran kita semua, bahwa sesungguhnya tugas kita di dalam membangun jemaat Tuhan itu tidak hanya duduk manis, ya, tidak hanya menjadi kanak-kanak, tapi kita akan menjadi seorang yang dewasa, seorang yang rela untuk melayani. Nah, kenapa kita melibatkan keluarga? Di sini saya mau kasih satu kata kunci lagi. Pelayanan keluarga adalah pelayanan yang dimandatkan oleh Tuhan. Waktu Allah menciptakan manusia, suami istri, Allah memberkati mereka. Dan selain Allah memberkati mereka, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Allah memberikan kepada mereka mandat, kuasa, penuhilah bumi, taklukkanlah. Ini mandat, ini kuasa. Jadi suami istri itu diberikan mandat bersama-sama untuk melayani Tuhan. Nah, kenapa begitu? Karena suami istri itu pada hakikatnya adalah seperti. Kalau saudara laki-laki biasanya suka warna apa? Biru ya. Ya, ini saya kasih gambaran. Laki-laki. Kalau perempuan biasanya pink, ya, ini perempuan. Ya. Ketika saudara dipersatukan oleh Tuhan dalam pernikahan, dikatakan apa? Seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya dan dia akan bersatu dengan istrinya, maka keduanya akan menjadi satu daging. Ya. Kalau saudara sudah menjadi satu daging, istri bisa jalan sendiri, suami bisa jalan sendiri, istri bisa melayani sendiri, suami bisa melayani sendiri. Nah, bisa. Coba tolong Pram, pisahkanlah laki-laki dan perempuan. Coba. Berdirilah, tunjukkan sama mereka. Bisa tidak dipisahkan? Tidak bisa ya. Pasti terjadi luka ya. Nah,
suami dan istri itu tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Jadi ketika kita sudah komitmen menjadi suami istri, itu menjadi satu daging. Dan kalau kita sudah menjadi satu daging, apa yang dilakukan oleh suami itu juga menjadi tanggung jawab istri. Apa yang dilakukan oleh istri itu juga menjadi tanggung jawab suami. Karena mereka sudah dari satu pisah. Kalau ini dipaksa untuk dipisah, pasti luka, pasti menyakitkan. Sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam rumah tangga. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, biarlah keluarga kita menjadi keluarga suami istri yang satu daging untuk melayani Tuhan. Amin. Silakan, ada pertanyaan? Satu saat aku pernah ditanya, kalau saya melayani bersama dengan suami saya, malah gak cocok. Saya lebih cocok sama dia, itu lebih enak. Terus saya bilang, mungkin memang lebih enak, lebih cocok, tapi itu tidak benar. Karena ketika saudara dipersatukan oleh Tuhan dalam rumah tangga menjadi satu daging, itu berarti artinya apapun yang dikerjakan oleh suami menjadi tanggung jawab oleh istri. Apapun yang dikerjakan oleh istri itu juga menjadi tanggung jawab dari suami. Jadi jangan jalan diri-diri. Ya. Kenapa? Kalau nanti kita jalan diri-diri, iblis itu loh sudah mengitari kita. Dia cari kesempatan untuk menjatuhkan. Jadi mesti hati-hati. Oke? Siapa lagi yang ngomongnya? Diberikan kesempatan. Oke, ada. Apa yang saya sampaikan tidak jelas? Jelas ya? Karena orang tidak bertanya itu kemungkinannya dua, jelas atau nggak ngerti gitu loh, bingung apa yang mau ditanya ya. Silakan. Ya, makasih Tante. Saya mau tanya, dalam kehidupan saya sama istri saya, kita udah beda ras budaya ya. Saya Jawa, dia Sumatera. Dalam kehidupan itu sekarang gini aja. Saya misalnya kita mau ngambil keputusan, kita sharing, tapi nggak sependapat sampai ngotot, ujung-ujungnya ngacung-ngacung gitu aja. Jadi saya bilang ini, udah pilihan saya ini, saya nanggung, kamu terserah. Itu sungguh jadi hal-hal kecil pun juga begitu, ngotot gitu. Saya bilang ngotot, ya mungkin bukan hanya saya aja ya. Dalam segala hal kayaknya bisa deh. Kayak tadi saya ambil simpel aja lah. Saya kan disuruh punya tamu tuh pertama kali lah. Saya buru-buru, saya bangun. Ayo buruan. Tunggu nih, nggak ada orang, tenang aja, santai. Itu jamnya pasti kalian semua. Nggak bisa ayo nih, kita nggak bisa lagi. Itu udah dari itu saya udah bodo amat. Dia marah. Kan nggak ada pakai baju, kamu di motor aja udah pakai helm, digaris-garis gitu. Jadi kurang lebih saya udah nggak mau tahu gitu. Pokoknya begitu nanti dia nggak tunggu kakinya belum mulai tinggal iya udah gue jalan langsung udah. Jadi kayak gitu hal itu benar-benar di dalam hidup saya seperti itu. Ngotot gitu. Saya udah bingung harus ngotot. Kalau misalnya saya mau berdoa, dia dalam saya waduh udah ngotot gengsi juga. Ya udah gitu dong. Itu yang mungkin saya alami, tapi ya mungkin komunikasi aja. Itu yang mungkin saya sampai ini sih masih belum. Terima kasih. Ya, ada yang mengalami sama seperti Pak Pram? Ada juga ya, kurang lebihnya begitu. Ya, memang kita harus menyadari, pertama, ketika saudara mengambil istri dan ketika istri menerima suami, ini kita punya perbedaan, ya. Latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu kita harus mengenal siapa pasangan kita.
Secara sederhana, manusia itu terbagi dari 4 karakter dasar. Ada karakter sanguin, orangnya meriah gitu, selalu menjadi pusat perhatian. Ada orang yang melankolis, mudah terharu, sensitif, ya. Ada orang yang flekmatis, cuek habis, ya. Ada yang kolerik, mudah sekali untuk marah. Artinya kalau nggak cocok, cepat emosinya naik. Nah, kira-kira Pak Pram dari 4 ini gimana? Kolerik. Ya. Ibu di mana? Pragmatis. Iya. Gudrik, Pak. Betul. Loh, ini fakta. Nah, ini harus kita pahami. Istriku tuh memang misalnya begitu. Dia cuek habis. Jadi kalau saya kasih perumpamaan, 4 karakter ini menghadapi batu. Orang sanguin dia akan berdiri di atas batu itu dan dia tertawa. Dia bisa jadikan batu itu menjadi panggung sandiwaranya dia. Tapi orang melankolis dia nangis. Batu kok kamu ada di sini loh batu. Kenapa kok kamu terpisah dari ibu dan bapakmu toh batu? Itu ciri orang melankolis. Orang flekmatis dia lompati sebodoh amat, mau batu di situ, mau batu di sono, dia nggak peduli. Tapi orang kolerik, gue tuh kurang ajar ya, kamu menghalangi jalan saya. Menangkap. Jadi kalau bapak sudah mengambil istri seorang yang flekmatis, dan bapak sendiri adalah orang kolerik, yaitu jodoh dari Tuhan. Jadi yang satu gampang emosi, yang satu tuh ya cuek habis. Coba kode koleriknya sudah pisah, Pak. Bersyukur sama Tuhan, ya. Nah sekarang dikomunikasikan. Kalau bapak koleriknya tingkat 10, flekmatisnya dia tingkat 0, ya, cuek habis, ya dia naik. Bapak turun. Ketemu enggak? Ketemu. Kompromi enggak? Kompromi. Kalau biasanya mau ke gereja jam 8 berangkat, ya dipeseni jam 8 kurang 5 siap ya. Nah bapak ya jangan jam 8 kurang 1/4 sudah ngeng ya jengnya dia. Jadi tunggu jam 8 kurang 5 tanya ini kamu mau siap jam berapa? Kalau dia bilang jam 8 ya wis, tak tunggu ya. Nanti jam 8 turun lah. Jam 8 lewat kalau nggak turun ngeng-ngengan nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa. Jelas ya. Nah, jadi harus ada komunikasi, dikompromikan. Tapi sebelum itu kita harus kenal satu dengan yang lain. Saya ini mengamini orang yang bagaimana. Saya kasih contoh sederhana. Dari kecil saya sudah dididik oleh ibu saya punya catatan keuangan. Aku 1 minggu dikasih uang saku sekian, itu dicatat. Saya belanja apa sampai hari ini tuh, apapun yang saya keluarkan tak catetin. Suami saya enggak. Dia mau pakai berapapun ya sudah habis. Itu bisa geger loh. Saya tanya sama dia, duitmu mau pakai untuk apa? Ya untuk ini, lah kartu kami mana? Lah ngapain dicatat-catat mau duit-duit dewe, dinggo dewe kok dicatetin gitu. Lama-lama dia bisa tersinggung loh dengan saya. Loh kamu nggak percaya loh sama aku? Geger saudara. Padahal itu hanya terbangun dari kebiasaan. Contoh lagi, saya tidak akan naik ke tempat tidur kalau tidak bersih. Dari manapun saya mandi baru ke tempat tidur. Suami saya dibesarkan di lingkungan neneknya yang petani. Dia bisa tidur di mana saja. Keringetan kayak apa? Meletak. Saudara. Nah ini kawin nih saudara. Saya yang biasa bersih, tahu-tahu dia datang meletak gitu, tak tarik. Ini bisa. Terus dia bilang, nek mandi lah aku nggak jadi ngantuk. Ya benar juga. Sampai suatu hari dia tidur di lantai. Terus aku nanya, loh kok tidur di lantai loh?
Nah, aku nggak boleh tidur di tempat tidur. Oh, saya sadar. Oh ya, aku mesti menurunkan standar. Jadi saya bilang ya sudah harus tidur loh. Nanti habis tidur dia melakukan aktivitasnya ya spraynya tak copot, tak gantung ya sudah tak selesai. Lah ngapain geger tiap hari geger hanya gara-gara itu. Begitu juga kadang-kadang tanpa terasa kita kurang menghargai. Contoh, saya kalau beli buah itu minimal apel anggur. Aku pesen sama suami kopi, nanti pulang beli ke buah ya, iya, bawa kates. Kates itu saya paling nggak suka, gitu. Bawa kates. Tapi lama-lama saudara kalau saya bilang begitu terus dia kan sakit hati, ya toh. Ya akhirnya aku yang belajar untuk bisa menikmati kates. Selesai loh. Jadi harus ada komunikasi dan kompromi, ya. Apalagi dalam pelayanan, itu juga begitu. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Atau mungkin ada yang kasih saran sama Pak Pram. Silakan. Yang berbagi pengalaman saja, berbagi pengalaman. Oh ya aku soal, aku dulu yuk gitu. Mungkin Bu Presiden mau kasih bagian. Silakan Bu. Ada yang mau menambahkan punya pengalaman yang sama Iya. atau Kita di share loh. Kita mesti. Ya. Ada? Oh ya mari Pak. Silakan. Sebenarnya bukan KP ini berbagi pengalaman. Jadi benar kata Ciyuri tadi, kita harus kompromi ya. Mungkin bukan rahasia umum bagi istri saya punya kekurangan apa ya, pelupa, terus lelet. Tapi bagi saya itu bukan satu kekurangan yang jelek-jelek banget gitu kan. Bisa dibilang anugerah juga, karena kalau dia lupa kan kadang-kadang ada satu hal yang mungkin saya apa ya nggak kepengen dia ingat-ingat, ya udah istilahnya ya udah saya tahu ya kan lupa. Apakah itu baik, bukan berarti saya kompromi dengan salah ya, bukan, tapi sisi baiknya saya melihat, bagi saya orang pelupa itu adalah seperti koin ya, dua sisi, ada baiknya ada buruknya, dan saya tipe orang yang selalu melihat dari sisi yang baik, walaupun tidak selamanya benar gitu kan. Kadang-kadang walaupun itu terlalu positif, kadang-kadang udah menuju jurang ya udah. Nah itu yang kedua, istri saya banyak apa ya, saya tipe orang yang menggebu-gebu, maju aja, terus seperti nggak menikmati hidup. Wah pokoknya, untuk saya pernah bilang sama istri saya, kalau makan bukan kebutuhan saya nggak makan gitu kan. Sampai mereka bilang, wah Ronald mah bukan karena istri saya sebenarnya, saudara-saudara, tapi dalam hidup saya mau menikmati gitu apa yang saya dapat. Dia senang apa gitu kan, bagi orang lain mungkin boros ya, tapi saya tipe orang yang bukan pelit ya, tapi nggak terlalu senang membelanjakan sesuatu. Saya suka justru menabung. Nah istri saya bukan tipe yang suka menabung, jadi saya melihat, oh iya ya, Tuhan mempertemukan plot, jadi balance gitu. Nah itu yang saya pikirkan. Jadi ya selama 5 tahun plot lah gitu ya. Walaupun kekurangan, saya pikir saling melengkapi itu aja. Terima kasih. Iya, jadi itu memberikan satu contoh juga ya. Kadang kita tidak bisa melihat atau kita tidak bisa mengharapkan suami saya harus begini, istri saya harus begini. Enggak. Kita ini kan punya keunikan dan keistimewaan masing-masing. Jadi Ronald mencoba untuk memberitahukan kepada kita bagaimana dia berusaha untuk menyesuaikan, berusaha untuk memahami. Oh memang istriku begini, tapi bukan berarti aku pokoknya nggak bisa berubah ya nggak bisa berubah. Aku maunya begini ya nggak bisa.
Jadi harus ada kompromi itu tadi, ya. Yang kurang yo dinaikkan, yang perfect yo diturunkan, supaya nanti pada akhirnya ketemu di satu titik, dan di satu titik itu kita bisa menjalani bersama-sama. Kalau itu sesuatu yang baik, itu menjadikan kita menjadi lebih baik, kenapa tidak? Kan gitu, ya. Satu kali kita pasti akan bertemu kepada satu keadaan di mana kita sekarang lah mau gitu ya kamu yang ini ya tadi Pak Pram kan sudah ngomong tanggung resiko sendiri, aku begini, itu bukan jalan keluar. Coba kalau kita membiasakan seperti itu, satu hari dia ketemu dengan orang yang bisa memahami, saudara ketemu dengan orang yang bisa memahami, ini dinding pemisah itu akan dibangun semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Saudara akan lebih dekat sama sana, yang ini lebih dekat sama sana, yang ini temboknya semakin tinggi. Akhirnya saudara akan berkata, aku nggak cocok lagi sama dia, aku lebih cocok sama itu. Nggak bisa. Nah, jadi ini memberikan gambaran. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau ada masih ada pertanyaan, ada kesempatan tinggal satu kali. Ada? Kalau nggak ada pertanyaan terakhir, saya pengen nanya. Oh boleh, silakan. Ya. Jadi mengenai tadi kasih contoh yang berkat Tuhan itu banyak, tapi kenapa nggak turun sampai ke bawah? Ya. Kira-kira bisa diperjelas lagi nggak bentuknya seperti apa dalam kita berkeluarga? Oke, kita baca dulu 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ini berkaitan dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu kan jangan dihitung hanya materi ya, tapi berkat Tuhan itu kan damai, sejahtera, sukacita, juga kehidupan yang aman, tentram dalam keluarga. Nah, kalau ini suami tidak bisa hidup dengan bijaksana kepada istrinya, atau juga tidak menghormati mereka, kadang-kadang suami ini kan suka mengambil keputusan sendiri, ya. Betul ya? Ya, tanpa kompromi, tanpa tanya sama istrinya dulu, terus ngambil keputusan, dan ternyata keputusannya salah. Yang nanggung siapa? Yang nanggung siapa? Semua keluarga loh. Yang nanggung kan suami istri. Jadi konkretnya begini saja. Konkretnya begini. Misalnya Pak Pram mau buka usaha baru. Nggak tanya dulu sama istrinya. Tahu-tahu sudah pinjam pakai uang bank 100 juta. Invest ini dan sebagainya. Nggak jalan. Yang bayar utang apa? Yang bayar utang apa? Nah itu loh. Salah satu, kalau kita tidak hidup bijaksana dengan istri, tidak menghormati hak-hak istri, tidak menghargai intuisi istri. Istri itu Tuhan berikan kelebihan, intuisi, kepekaan untuk memahami situasi, kepekaan untuk melihat. Kadang-kadang istri itu bisa lebih tahu, ini nanti usahamu untung atau usahamu rugi, itu bisa. Nah, cobalah didengar, ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, sehingga doa-doa kita, kesuksesan yang ingin kita raih, keberhasilan yang ingin kita capai, itu tidak terhalang.
Karena kita tidak menghargai istri ini tadi. Loh, apa gunanya kita punya istri? Tuhan itu sudah memberikan penolong. Ya. Nah, karena istri ini diberi sebagai penolong untuk kita, bicarakanlah. Apapun, bicarakanlah. Walaupun kadang kita juga mendapati ada istri-istri yang tidak bisa diajak bicara. Makanya Tuhan, firman Tuhan katakan cari pasangan itu yang seimbang. Ya, 2 Korintus itu kan sudah dijelaskan, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jangan hanya karena kemolekan, kecantikannya saja, tapi akan repot, gitu loh. Ya, ini ngomong ini nggak nyambung, gitu. Sampai hari ini tuh aku nggak percaya loh kalau Rike itu orang pintar. Betul lah, karena di bajuri dia tuh bodoh banget gitu loh. Oneng. Mengerti maksudnya? Jadilah pasangan yang seimbang. Seimbang itu bukan hanya karena berat badannya sama gitu, enggak. Tapi seimbang itu dalam arti intelektualnya ya seimbang. Kemudian faktor keluarga juga seimbang. Ini juga perlu dipertimbangkan loh saudara. Ya. Karena ternyata faktor keluarga ini juga bisa berpengaruh. Walaupun saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa kata orang Jawa, bibit bebet bobot. Karena saya percaya ada campur tangan Tuhan gitu. Tapi setidak-tidaknya saudara ini harus memahami. Pertanyaan ayah saya itu waktu saya mau nikah cuma begini loh. Kamu malu enggak kalau suamimu gandeng kamu? Malu enggak? Saya menikah kan lain suku. Kamu malu enggak? Kalau kamu digandeng suamimu, kamu pergi dan kita kumpul dalam keluarga, kamu malu enggak? Itu aku mikir 1 bulan loh saudara. Iya ya, aku nih digandeng bojoku nanti, isen enggak saya? Malu enggak saya? Sudah jelas, kulit beda kok hitam putih. Itu ada perbedaan, belum lagi yang ini, belum lagi yang itu, belum lagi nanti garis keturunannya dia, belum lagi garis keturunan keluarga saya. Ini berpengaruh sekali. Itu, coba kita nggak punya waktu banyak. Kalau punya waktu banyak, saya kasih ilustrasi yang lain lagi. Tapi pada prinsipnya, ini 1 Petrus pasal 3 ayat 7 mengingatkan kita untuk supaya suami istri itu saling menghargai. Ya, jadi suami ya jangan melaku karepe dhewe, istri juga jangan jalan maunya sendiri. Kadang-kadang istri punya kelebihan, oke. Tapi bukan berarti itu menjadikan dia menginjak suami juga tidak. Jadi suami istri kalau kita sudah disatukan oleh Tuhan, itu namanya sudah dijodohkan oleh Tuhan, komitmen kita itu cuma satu. Ya, setia sampai akhir. Gitu. Nggak ada alasan, aduh, tahu begini aku dulu nggak milih dia. Ya semua kalau dari dulu tahu awalnya ya nggak milih saudara. Tapi bukan begitu, ya. Yang kurang dibenahi, yang lebih dipertahankan supaya kita mencapai sesuatu yang baik. Mungkin itu konkretnya, jelasnya, ya. Nah, akhirnya saya menyimpulkan semua penjelasan saya untuk menjadikan keluarga yang dapat melayani bersama. Saudara harus bisa menjadi keluarga ilahi dulu, ya. Keluarga yang suci, keluarga yang setia dalam pengajaran dikuatkan. Dan ini nanti dampaknya kepada keluarga kita seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 6 menjelaskan. Ya, ajarkan kepada anakmu baik waktu duduk, waktu berdiri, waktu jalan, waktu berbaring, tentang kasih Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nah, ini diajarkan berulang-ulang. Jadi kalau suami istri sudah menjadi keluarga yang suci setia, maka suami ini akan memberikan dampak kepada anak-anak dalam bidang pengajaran kebenaran firman Allah. Hidup kita ini akan menjadi contoh bagi mereka. Ya. Yang kedua, untuk menjadikan keluarga dapat melayani bersama, kita harus punya perlengkapan senjata rohani untuk hidup berkemenangan.
Menjadi keluarga yang berkemenangan itu berarti benar, adil, rela, iman, selamat, firman. Nah, saya kasih jembatan keledainya dari Seth. Ya. Apa? Keluarga yang berkemenangan, barisan. Barisan itu apa? Benar, adil, rela, barisan, selamat, terus firman. Ya, jadi ini menolong kita untuk ingat ya, barisan, gitu. Nih wis barisan nih, nah kan itu kan enak. Orang lain nggak tahu dari bahasa rumah tangga kita. Oh ya pi wis barisan, gitu. Mungkin tetangganya itu aku ya barisan itu ya, gitu lah. Tapi saudara tahu benar, adil, rela, selamat, ya loh. Itu punya itu. Kemudian yang terakhir, menjadi keluarga yang melayani, sama seperti 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, supaya kita bisa melayani sebagai imamat yang rajani, menjadi imam-imam yang kudus bagi Allah. Ya, itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui pelajaran ini, kesempatan ini, kita mengambil satu komitmen. Aku dan suamiku, aku dan istriku, itu adalah sedaging. Jadi aku tidak bisa ke sana sendiri, istriku ke sana, tapi aku suami istri akan selalu bersatu. Ya, melayani bersama, pergi kemanapun pergi bersama-sama, enaknya. Ya, itu sesuatu yang sangat indah untuk kita bisa kerjakan bersama-sama. Amin. Waktu saya kembalikan kepada